Makam Papan Tinggi. Berada di Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara, tepat di sebelah timur jalan antara Barus menuju Manduamas. Jarak tempuhnya lebih kurang 6 km dari ibu kota Kecamatan Barus yang dapat dilalui dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Bila Anda hendak berkunjung ke kawasan wisata religi Papan Tinggi dari Jakarta, maka Anda dapat terbang dari Jakarta ke Sibolga dan tiba di Bandara Ferdinand Lumban Tobing, Kecamatan Pinangsori, Tapanuli Tengah. Waktu penerbangan yang Anda butuhkan adalah sekitar 1,5 jam. Dari bandara, Anda akan menuju kota Sibolga sekitar 30 km. Dan terus menuju Barus sekitar 60 km dari Sibolga. Untuk menuju ke makam Papan Tinggi, kita harus melewati jalan setapak desa 100 meter dari jalan raya. Kemudian menaiki 700-an lebih anak tangga. Hitungan tersebut diperoleh dari tim monitoring BPCB Aceh pada bulan November 2020. Banyak perbedaan mengenai jumlah, tapi yang paling terkenal adalah berjumlah 1.000, sehingga tak heran jika makam Papan Tinggi dikenal halayak sebagai makam 1.000 tangga. Tangga di makam Papan Tinggi dibangun pada masa pemerintahan Soekarno, lalu dilanjutkan ke pemerintahan Soeharto dan diresmikan oleh Adam Malik pada tahun 1980. Biasanya disebut juga dengan makam Tuan di Atas karena berada di puncak bukit. Para peziarah tak perlu cemas, sebab masyarakat telah membangun beberapa tempat peristirahatan untuk menuju puncak makam. Guys, makam ini jadi tujuan utama banyak orang yang datang dari Indonesia dan mancanegara untuk berziarah. Sejarah makam Papan Tinggi. Berdasarkan sejumlah literatur, di makam Papan Tinggi tersebut ada makam Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Muaz bin Jabal. Beliau adalah cucu dari salah satu sahabat Nabi, seorang pendatang dari Yaman pada abad ke-7 dan juga seorang saudagar dari Arab Persia yang menyebarkan Islam pertama di Indonesia. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa Syekh Mahmud adalah seorang pendatang yang telah lama bermukim di Barus.
Sejumlah sumber menyebut Syekh Mahmud berasal dari Yaman atau Hadramaut yang hendak melakukan pelayaran ke Samudra Pasai atau Aceh. Namun di tengah pelayaran, kapal yang ia tumpangi salah arah dan terdampar di Barus. Di Barus, Syekh Mahmud tidak hanya berdakwah, tapi juga menjadi pedagang dan berbisnis komoditas kapur yang sangat terkenal sejak puluhan abad lalu. Pada masanya, beliau sempat ditentang oleh kerajaan Barus, terutama dalam penyebaran agama Islam. Hingga akhirnya beliau diasingkan ke Aceh Singkil. Dan selama pengasingan di Aceh Singkil, beliau tetap menyebarkan Islam hingga agama Islam tersebar luas ke Nusantara. Cerita tentang pesatnya penyebaran agama Islam di Singkil oleh Tuan Syekh Mahmud terdengar oleh kerajaan Barus. Kemudian Raja Barus memanggil Tuan Syekh Mahmud, dan sejak saat itu Raja Barus masuk Islam. Teman-teman, hari ini kita berada di makam Papan Tinggi di Barus. Salah satu bukti bahwa Barus adalah titik nol atau titik awal dari masuknya Islam di Indonesia adalah keberadaan beberapa makam yang ada di Barus. Sebarannya ada di beberapa titik. Nah, salah satu yang populer atau familiar adalah makam Papan Tinggi. Letaknya ada di puncak bukit, dan sebagian masyarakat ada juga yang menyebutnya makam Seribu Tangga. Di sini dimakamkan Syekh Mahmud yang dari berbagai literatur menyebut bahwa Syekh Mahmud adalah kerabat dari Nabi Muhammad SAW. Artinya sudah ada makam ini sekitar abad ke-6 dan abad ke-7. Dari aspek arkeologi, jika kita melihat kedua nisan dari makam Syekh Mahmud, makam nisan di kepala dan di kaki, dari aspek epigrafi, menurut beberapa peneliti dari luar negeri, kedua nisan ini jenis batuannya bukan berasal dari Indonesia, tapi dari wilayah sekitar Timur Tengah. Nah, itu salah satu bukti-bukti ilmiah tentang keberadaan makam Papan Tinggi atau keberadaan makam Syekh Mahmud dalam kaitannya dengan sejarah peradaban Islam di Barus. Selain di makam Papan Tinggi, ada beberapa makam lain yang lokasinya menyebar di sekitar kota Barus. Ada makam Mahligai, ada makam Syekh Mahmud, ada makam Syekh Rukunuddin. Mungkin nanti kita akan menyambangi beberapa makam lainnya. Untuk mencapai puncak Papan Tinggi makam Syekh Mahmud ada sekitar 1000-an anak tangga. Jumlahnya sendiri sampai sekarang tidak ada yang bisa memastikan, karena ini kepercayaan di masyarakat sekitar. Siapapun yang naik itu jumlah anak tangganya berbeda-beda, ada yang 700, ada yang 800, ada yang 1000 lebih. Tentu akan melelahkan untuk sampai ke puncak, tapi saat sampai di puncak kita bisa melihat itu lanskap atau panorama kota Barus yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Di depan sana ada Pulau Mursala. Pulau Mursala itu menurut salah satu versi adalah tempat suku Mur itu sholat di sana. Jadi kaum Mur sholatnya di sana. Jadi di Pulau Mursala juga ada beberapa makam itu syekh-syekh dari Timur Tengah. Makam Syekh Mahmud ukuran panjangnya sekitar 7 sampai 9 meter. Nah, dahulu di kaki makam Syekh Mahmud ada gentong, tapi sudah hilang sejak beberapa
tahun lalu atau beberapa dekade lalu. Nah, di sebelah kiri makam yang kita lihat sekarang ada sekitar 5 makam kecil, dan itu menurut berbagai informasi lisan atau juga di literatur ini adalah makam kerabat-kerabat Syekh Mahmud. Bentuk makam Syekh Mahmud tergolong unik, berbentuk gundukan tanah. Jarak antara batu nisan kepala dan kaki mencapai hampir 9 meter. Tinggi kedua batu nisan mencapai sekitar 1,5 meter. Nisan makam Syekh Mahmud terbuat dari bahan batu andesit. Pada bagian kepala nisan terdapat inskripsi dari ayat-ayat Al-Quran. Bagian dalam, baik badan dan kepala nisan, terdapat inskripsi berbahasa Persia dengan aksara Arab Perso atau aksara Persia setelah kedatangan Islam. Inskripsi Persia yang tertulis di nisan tersebut terdapat pada bagian kepala dalam bentuk syair. Pada bagian kepala terdapat teks yang diterjemahkan oleh Bastian Zulieno pada tahun 2018 sebagai "Dunia adalah kenangan. Kita akan pergi. Yang tersisa dari manusia hanyalah kemanusiaan." Makam papan tinggi yang berada di puncak bukit selalu dikunjungi para peziarah dari berbagai daerah. Letaknya yang tinggi mampu membuat siapa saja yang berada di makam itu dapat memandang Samudra Hindia, lanskap kota Barus, dan jiwa kita yang mulai tandus. Know me, today is a sunny day. I'm so sad, but I'm so happy. Bisa awak dia. Sudah tiba di bawah dari puncak makam papan tinggi. Nah, inilah papan selamat datang menjelang naik ke atas makam. Sini jelas dari Desa Penanggahan, Kecamatan Barus Utara.